Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store dan didukung oleh Abro Food Brother Indonesia, Mecha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata, Lapana Cafe and Eatery. Kuis rentak Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel. Wujudkan mimpi ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Al-ayah. Dunsana podcast Siajo yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur Allah masih beri kita banyak nikmat. Salah satunya selama bulan Ramadan ini nikmat mudah pergi ke masjid. Setiap malam, hampir setiap malam dengan mudahnya kita ke masjid. Ringan kaki, tangan bersama-sama sehingga ramai masjid di mana-mana. Ini karunia dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasul memulai aktivitas gerakan umat berawal dari masjid. Maka kita juga mencontoh bagaimana Rasulullah memakmurkan masjid. Dunsana podcast Siajo dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang surah Al-Baqarah ayat 126 yang potongannya sudah dibacakan di awal. Silakan ambil Al-Qur'annya, lihat dan kita baca, kita pahami, kita amalkan nantinya. Setidaknya ada 4 hal. 4 hal Allah menjelaskan kepada kita fungsi daripada masjid. Wa idh ja'alnal baita. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika kami menjadikan baita. Bait itu rumah. Rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Ingatlah saat ketika kami menjadikan Ka'bah itu mathabah. Mathabah. Ini fungsi masjid yang pertama. Al-A'mas meriwayatkan maksud dari mathabah itu kita bisa tengok di berbagai kajian tafsir, di antaranya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di dalamnya dijelaskan bahwa makna dari mathabah itu adalah marja', tempat kembali. Tengoklah, perhatikanlah siapa saja yang pernah melihat Ka'bah, segi 4 yang hitam itu. Kalau kembali ke tanah air, kita tanya, walaupun dia baru datang, kita tanya, mau lagi nggak ke sana? Mau lagi nggak lihat Ka'bah? Mau lagi nggak bersujud di Masjidil Haram? Mereka jawabannya, ya mau. Karena Allah sudah menjadikan Ka'bah itu marja', tempat kembali. Maka masjid yang kita tempat ibadah hampir tiap malam, tiap hari ini, harus kita jadikan tempat kembali kita, bukan tempat tujuan. Kalau masjid sebagai tempat tujuan, apa yang terjadi? Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka langsung pergi. Karena tujuannya hanya untuk salat. Ketika tujuannya tercapai, terpenuhi, mereka pergi. Tak ada lagi di masjid. Karena dia tempat tujuan. Maka Allah bilang tempat masjid itu tempat kembali. Ketika kita sudah tunaikan sholat maghrib, terus kita pulang ke rumah. Nanti pas di rumah kita ingatnya lagi, kembali lagi ke masjid. Selesai sholat isya, begitu juga. Ya udah nanti subuh mau balik lagi ke masjid. Filosofinya Allah beri bukan tempat tujuan, tapi mathabah. Sebagaimana Allah jadikan Ka'bah mathabah, maka masjid-masjid yang ada di tempat kita harus kita jadikan mathabah, tempat
kembali. Kalau tempat tujuan, tadi diungkapkan, udah selesai sholat, buru-buru keluar, entah apa. Nggak ada zikirnya, nggak ada doanya, mereka keluar. Karena anggapannya masjid adalah tempat tujuan. Itu yang keliru. Masjid harusnya menjadi tempat kembali. Kok bisa orang kembali? Tentu ada sesuatu yang menarik di masjid itu. Sekarang sudah banyak kok masjid-masjid yang nyaman, ada AC-nya, ada fasilitas-fasilitas. Bahkan di daerah tetangga kita, masjidnya ada tempat bermainan seluncuran anak-anak. Disediakan minuman gratis. Sehingga orang mau jalan jauh, berhenti di masjid itu nyaman. Tempat rehatnya juga ada. Tempat istirahatnya khusus disediakan. Yang mau bermalam pun ada tempatnya. Tidak ada lagi larangan, tidak boleh tidur di masjid. Justru disediakan tempat khusus untuk di masjid. Nyaman orang. Nah, boleh jadi kenyamanan itu yang mesti kita hadirkan di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Biar apa? Masjid menjadi tempat kembali, bukan tempat tujuan. Yang kedua, wa amna. Masjid harus dijamin keamanannya. Bagaimana mungkin kita beribadah, tapi pikiran kita, oh aduh takut nih, saya baru beli sendal baru nih, nanti hilang. Saya baru beli motor saya, aduh kuncinya lupa. Kalau semua jamaah merasa aman di masjid itu, maka ketika Nabi Muhammad SAW terjadi Fathu Makkah, kembali lagi dari Madinah itu, mendakhala, siapa yang masuk Masjidil Haram, karena aminah, dia aman. Jadi keamanan itu membuat kita betah di masjid. Membuat kita menjadi tempat kembali tadi. Maka nyamankan dan amankanlah masjid yang ada di sekitar kita. Pengurus sekarang sudah berusaha pasang CCTV. Pengurus sudah berupaya bikin ada box-box khusus untuk sendalnya. Biar aman, nggak kepikiran lagi hilang. Bahkan ada security-nya malah. Kalau seperti ini masjid kita nyaman, aman, maka kita bahagia, senang beribadah. Yang ketiga, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah, ambillah dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Baru tujuan yang ketiga itu tempat sholat, tempat ibadah. Enggak yang pertama. Pertama pastikan dulu nyaman. Nyaman kita di masjid. Aman kita di masjid. Baru tempat ibadah. Bukan semata-mata tempat ibadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat sentra kegiatan. Bahkan mau menyusun strategi perang di masjid. Tidak hanya untuk ibadah. Masjid dijadikan oleh Rasulullah, nih kita mau nyusun strategi seperti apa ke depan. Bahkan bagaimana menghimpun masyarakat yang banyak dengan membentuk keimanan. Ini adalah awal bagaimana masyarakat yang hebat. Ini tidak sekedar hanya untuk sholat, selesai sholat pergi. Tidak. Ada saatnya kita bermusyawarah, ada saatnya kita berdialog bersama sesama kita umat Islam. Di sana kita bangun kebersamaan. Bagaimana kita bangun? Sekarang bukankah sekarang ini sudah banyak masjid-masjid di mana masjid menyediakan seperti di Jogja itu, masjid menyediakan pinjaman, disuruh orang jualan. Kalau nggak laku nanti masjid yang beli. Jadi tidak hanya sekedar ibadah. Yang ketiga, masjid tempat ibadah. Yang keempat adalah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baiti. Masjid mesti suci. Tentu beda ketika kita beribadah dengan tempat yang bersih, yang wangi, yang suci. Karpetnya lembut. Wah, saat sujud kita bilang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagi engkau ya Allah. Kita muji Allah tuh, terus ujungnya ampuni dosa ya Allah. Karpetnya nikmat kita sujud. Perlu bersih. Kebersihan penting karena itu mendukung bahkan menjadi syarat sahnya ibadah kita. Maka ketika pengurus masjid, kita ini memastikan tempat ibadah kita suci, itu perintah Allah. Kita sedang melaksanakan perintah Allah, mulia sekali marbot, mulia sekali garin-garin yang ada di masjid yang selalu membersihkan. Kasih tahu kabar gembira ini kepada mereka, biar mereka tambah semangat dalam mensucikan. Kenapa?
lit-taifina. Kalau di Ka'bah, kalau di Mekah, Ka'bah itu untuk orang yang bertawaf. Wal akifina, untuk iktikaf, untuk kita berdiam diri. Bayangkan, apalagi selama Ramadan ini, kita dari rumah. Niatkan berangkat ke masjid itu, kita iktikaf di masjid. Duduk aja udah beribadah, duduk aja. Sebagaimana ketika kita datang ke Masjidil Haram. Lalu kita melihat Ka'bah saja, Allah turunkan rahmat buat kita. Hanya melihat. Begitu juga saat kita datang ke masjid, jangan kosong dari niat. Karena niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Kalau niatnya iktikaf, walaupun hanya duduk di masjid, sambil mungkin ngebayangin dosa yang banyak, itu ibadah. Waruka'is sujud. Begitu juga untuk yang ruku, begitu juga masjid bagi yang sujud. Inilah 4 hal yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Baqarah 126. Masjid itu pertama mathabah, tempat kembali. Filosofinya jelas, kalau tempat tujuan kita akan segera pergi lagi ke rumah kita. Tapi kalau tempat kembali, makanya dalam tagline dari Minangkabau kan kembali ke surau, kembali. Kalau tempat kembali akan kita impi-impikan, akan kita segera pergi ke sana karena dia tempat kembali. Wa amna, pastikan keamanannya biar semua jamaah atau kita yang ibadah di sana merasa tidak was-was dengan harta yang kita tinggalkan di luar, entah itu sendal, entah itu kendaraan, entah itu dan segala macam. Yang ketiga, tempat ibadah. Manfaatkan betul masjid itu untuk ibadah kita. Yang keempat, antahira, mesti suci. Semoga yang 4 ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Fa'tabiru ya lil absar la'alakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.